sini saya akan menjelaskan fungsi tentang semua icon yang terdapat pada font toolbox. Yang pertama ada menu font style, berfungsi untuk mengubah jenis dan fungsi font yang ingin digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat banyak jenis font. Nah, di sini saya sudah siapkan teks sebagai contoh. Di sini saya blok, Ctrl A, lalu saya ubah menjadi Times New Roman. Nah, bisa dilihat jenis fontnya itu berubah. Yang awalnya itu jenis Calibri, setelah kita klik, fontnya itu berubah menjadi Times New Roman ya. Yang kedua, ada menu font size, berfungsi untuk memilih ukuran font yang ingin digunakan. Di sini kita bisa lihat banyak ukuran font. Di sini saya ubah bab 1 pendahuluan menjadi ukuran 14. Nah, bisa dilihat itu font bab 1 pendahuluannya itu lebih besar daripada font yang di bawahnya. Nah, yang ketiga ada menu Grow Font, digunakan untuk memperbesar ukuran font. Nah, di sini kita bisa memperbesar suatu font. Di sini saya contohkan bab 1 pendahuluan, kita bisa perbesar fontnya. Selanjutnya ada menu Shrink Font. Shrink Font ini kebalikan dari Grow Font, di mana Grow Font digunakan untuk memperbesar ukuran font, sedangkan Shrink Font ini digunakan untuk memperkecil ukuran font. Nah, sebenarnya menu Grow Font dan Shrink Font ini sama dengan menu font size, di mana memiliki fungsi untuk mengatur ukuran font yang ingin digunakan. Selanjutnya ada menu Change Case. Fitur ini digunakan untuk mengubah gaya huruf khusus teks yang dipilih. Nah, yang pertama ada Sentence Case, yang digunakan untuk mengubah teks menjadi kalimat normal dengan huruf pertama besar dan sisanya kecil. Nah, yang kedua itu lowercase, digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi kecil. Nah, yang ketiga itu ada uppercase, digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi besar atau kapital. Dan yang keempat ada capitalize as word, digunakan untuk mengubah huruf pertama setiap kata menjadi besar. Dan yang terakhir itu ada toggle case, digunakan untuk mengubah huruf pertama menjadi kecil dan sisanya besar, atau sebaliknya. Nah, di sini saya kembali melanjutkan menjelaskan semua fungsi icon yang terdapat pada font toolbox. Nah, yang pertama ada bold, di mana fungsinya itu adalah untuk menebalkan teks agar terlihat lebih menonjol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan teks. Setelah itu saya akan memblok semua teksnya dan saya akan mempencet boldnya, dan sudah terlihat di mana teksnya itu sudah berubah menjadi tebal dan menonjol. Nah, yang kedua ada italic, itu fungsinya adalah untuk memiringkan teks dengan tujuan untuk memberikan penekanan atau menandai jenis informasi tertentu tanpa membuatnya terlalu menonjol seperti bold. Mencoba untuk mengeblok semua teks yang sudah saya buat. Nah, di sini saya blok, setelah itu saya pencet italic dan dia sudah terlihat berbeda, teksnya sudah lebih miring gitu, sudah tidak bold yang seperti tadi. Setelah itu saya akan kembalikan seperti semula. Saya klik, dah tuh terlihat berbeda. Nah, selanjutnya ada underline. Fungsinya itu untuk memberi garis bawah pada teks, biasanya digunakan untuk menekan, menandai, atau membedakan bagian penting dalam dokumen. Untuk ngeblok teksnya, setelah itu saya akan memencet underline. Setelah itu sudah terlihat teksnya itu ada seperti bergaris gitu, beda dari yang sebelumnya.
Selanjutnya ada strike through, itu fungsinya adalah untuk memberi garis tengah pada teks, menandakan bahwa teks tersebut tidak berlaku lagi, dihapus atau diganti dengan baru tanpa benar-benar menghapusnya dari dokumen. Ini saya akan mengeblok teksnya. Setelah saya blok, saya akan memencet strike through-nya dan sudah terlihat ya, ini udah ada garis di teksnya ya. Selanjutnya ada subscript. Fungsinya itu adalah untuk menulis teks kecil di posisi lebih rendah dari garis teks normal. Itu juga bisa sih kayak kalau mau buat angka gitu, jadinya dia kalau subscript ini dia yang kayak di mana, di bawah gitu. Nah, ini saya blok cuma di bagian angka saja. Setelah itu sudah terlihat perbedaannya, dia agak lebih rendah dari teks biasanya. Nah, setelah itu ada superscript. Itu fungsinya adalah untuk menulis teks kecil di posisi lebih tinggi dari garis teks normal. Biasanya digunakan dalam penulisan rumus matematika, pangkat, satuan ilmiah, atau catatan kaki. Seperti tadi cuma di bagian angka saja. Setelah itu saya pencet dan dia sudah menimbulkan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya ada font color, itu adalah fungsinya untuk mengubah warna teks huruf di dokumen Word. Pencet font color-nya, itu sudah terlihat ya, sudah bisa ada warna kuning. Selanjutnya adalah text coloring, yaitu agar teksnya itu bisa berwarna sesuai yang kita mau, seperti warna merah dan lain-lain. Ini sudah saya blok dan saya pencet text coloringnya dan dia sudah terlihat beda warnanya, warnanya itu warna kuning teksnya karena tadi saya sudah mencet text colornya dan dia sudah berwarna. Selanjutnya ada text highlight color, itu adalah fungsinya untuk memberi warna sorotan atau highlight pada teks-teks seperti menggunakan stabilo di atas tulisan kertas agar bagian teks tertentu lebih menonjol dan mudah ditemukan. Nah, ini saya blok. Setelah itu saya pencet text highlight color. Dia sudah memberikan kesan warna merah dan sudah seperti ada highlightnya di teksnya, dan saya udah kembalikan seperti semula lagi. Caranya itu cukup pencet Ctrl C. Nah, baik, segitu saja sedikit penjelasan kami mengenai fungsi yang terdapat pada menu font toolbox. Sekian, terima kasih.